Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Kita tahu bahwa debat perdana ini penting dan dinantikan. Kalau dari tim Amin sendiri, Mas Tobas, seperti apa pasangan Amin melihat penegakan hukum saat ini dan apa yang akan menjadi program andalan yang akan disampaikan pada saat debat nanti? Ya, jadi isu penegakan hukum memang isu yang sehari-hari menjadi rutinitas yang disampaikan oleh Mas Anies dan Gus Imin. Ya, karena kita kan punya ada kegiatan yang namanya Desak Anies ya untuk Mas Anies dan Selepet Amin ya untuk Gus Imin, di mana kedua paslon kita ini diuji, yang menawarkan diri untuk diuji oleh para kaum muda dan para mahasiswa. Dan soal penegakan hukum ini memang salah satu yang paling banyak ditanyakan dan dikritisi. Ya tentunya yang paling penting adalah dari pasangan Amin ini kita menginginkan agar penegakan hukum berjalan secara profesional, independen dan tanpa intervensi dari kekuasaan ya untuk kepentingan kekuasaan. Dan kita menginginkan agar lembaga-lembaga penegak hukum kita juga menjadi lembaga penegak hukum yang bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Dengan mengusung tema perubahan, seberapa signifikan perubahan atau perombakan yang akan dilakukan dari sisi penegakan hukum dan juga demokrasi, Mas Tobas? Ya, pertama tentu kita berharap ya penegakan hukum kita ini berjalan sesuai dengan koridor konstitusi, di mana kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertentu dan kepentingan-kepentingan ya tidak boleh kemudian bisa mengatur proses penegakan hukum itu untuk kepentingannya masing-masing ya, seperti melakukan intervensi dan sebagainya. Nah ini memang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang kedua juga negara harus hadir ketika memang ada kebutuhan untuk adanya penegakan hukum ya. Seringkali kemudian masyarakat kecewa ketika ada persoalan di tengah masyarakat, tetapi hukum tidak ditegakkan dengan baik. Dan terkait dengan demokrasi, kita juga sudah mulai merasakan bahwa ada nuansa nuansa yang hidup di masyarakat ya, seolah-olah sekarang sudah sulit untuk menjadi kritis ya. Orang-orang menjadi takut untuk bersuara kritis ya, dan mengingatkan kembali seperti kembalinya Orde Baru. Nah itu yang coba kita pulihkan ya, bahwa negara kita adalah negara hukum yang demokratis, yang tentunya harus kita wujudkan secara nyata bahwa semua orang punya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpendapat, dan itu dilindungi oleh undang-undang, dan negara juga harus bisa menjamin suasana demokratis yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini. Baik. Pak Wihadi, saya minta tanggapan Anda dengan tema yang diusung untuk melanjutkan lalu Indonesia Maju, dari Koalisi Indonesia Maju. Seperti apa? Apa yang akan ditawarkan oleh pasangan Prabowo Gibran dengan tema dari sisi penegakan hukum dan juga isu HAM? Ya, saya kira permasalahan melanjutkan ini kan karena kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah sudah cukup baik dan mesti harus dilanjutkan. Dan kita melanjutkan ini tentunya memang ada yang harus disempurnakan. Dan dalam hal ini memang penegakan hukum, kita melihat bahwa memang harus ada suatu perhatian khusus bahwa penegakan hukum ini adalah merupakan penegakan hukum yang memang mempunyai berperan kepada para masyarakat, artinya mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, kepada penegak hukum. Jadi saya kira hal tersebut ini kita harus dorong untuk adanya suatu penegakan yang lebih baik. Dan kita melihat bahwa angka penegakan hukum saat ini kan sudah mencapai 61%, artinya sudah cukup bagus. Dan saya kira ini akan bertambah terus, dan saya kira kita mendorong adanya suatu kekuatan penegakan hukum. Jadi kita akan mendorong kepolisian, mendorong kejaksaan dan KPK dan penegak-penegak aparat yang lain untuk melakukan penegakan hukum. Dan dari sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi ke depan, dan ini adalah merupakan suatu hal yang sudah kita lihat bahwa kita akan menyempurnakan apa yang memang belum bisa sampai diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Jadi saya kira apa yang menjadi suatu impian kita bahwa hukum ini adalah bukan tajam ke bawah tapi tumbuh di atas, tetapi adalah merupakan kesetaraan, karena kita tahu bahwa semua orang itu mempunyai hak yang sama dalam bidang hukum, dan ini kita akan lakukan. Dan apa yang menjadi kekhawatiran mengenai masalah adanya sesuatu penekanan dan kebebasan bicara, saya kira kebebasan bicara itu lebih bebas saat ini dibandingkan pada saat dahulu. Dan saya kira hal tersebut adalah sesuatu hal yang tidak ada yang kita
lihat bahwa di sini adalah pembungkaman tidak ada. Jadi saya kira hal tersebut adalah merupakan sesuatu hal yang kita dorong untuk terus bahwa kita ini akan menjadi suatu negara demokrasi dan kita tetap akan menegakkan hukum ini dengan baik. Dan saya kira baru saja juga Undang-Undang ITE sudah disahkan di paripurna dan ini oleh DPR sudah disahkan. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang kita melihat kekhawatiran bagaimana orang tidak akan bebas bicara dan kemudian takut dengan masalah penegakan hukum dan segala macam. Itu saya kira bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan lagi. Saya kira ini yang harus kita lanjutkan. Era saat ini era yang negara yang demokrasi dan penegakan hukum yang baik. Saya kira ini kita dorong terus pada saat nanti Pak Prabowo terpilih sebagai presiden. Baik, Anda nggak melihat bahwa tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Tobas beberapa cara untuk menyerap aspirasi masyarakat dan itu rupanya yang disampaikan ada ketakutan soal mengungkapkan pendapat. Anda tidak melihat itu, Pak Wihadi? Saya kira ketakutan yang seperti itu kan bukan merupakan suatu ketakutan yang semua masyarakat itu dilaksanakan. Tapi artinya di sini bahwa apa yang disampaikan itu kan ada suatu informasi yang bertanggung jawab. Dan saya kira petugas keamanan dalam hal ini semuanya kita tahu bahwa KUHP pun KUHP sudah memberikan satu kelonggaran KUHP yang baru dengan restoratif justice dan segala macam. Jadi ini satu hal yang mungkin masyarakat adalah mungkin belum tahu bahwa sekarang ini nantinya akan ada undang-undang baru, undang-undang KUHP baru yang mungkin saya dengan Mas Taufik Tobas itu juga sama-sama kita di Komisi 3 pada saat itu kita membahas undang-undang ini dan kita di undang-undang KUHP ini sangatlah kita ini mempunyai revolusi atau kita bicara mengenai masalah suatu perubahan yang cukup mendasar dalam masalah penegakan hukum. Jadi saya kira apa yang ditakutkan itu tidak perlu kita khawatirkan. Ini kan hanya segelintir mungkin orang yang melihat bahwa ini kasus yang mungkin tidak seperti itu atau mungkin apa yang disampaikan tidak sesuatu yang benar misalnya atau kita berita hoax misalnya yang disampaikan kemudian aparat kemudian mendalami dan segala macam. Jadi kalau saya kira ini adalah suatu hal yang kebebasan yang sudah sangat bebas saya kira. Kita melihat bahwa bagaimana medsos itu dengan bebasnya, kemudian bagaimana dikatakan bahwa ada ketakutan. Medsos saja kita bisa memaki-maki, bisa mengkritik apapun dan segala macam. Dan itu bebas-bebas saja. Kalau itu dilakukan mereka ketakutan, tentunya itu tidak ada sama sekali. Artinya totally tidak akan itu. Tidak seperti itu. Baik, sebelum saya ke Bang Roni, Mas Tobas mau menanggapi? Ternyata mungkin situasinya menurut Pak Wihadi tidak seperti yang digambarkan oleh pasangan Amin. Ya, mengenai sarana memang jalur-jalur untuk menyampaikan pendapat, sarananya terbuka ya, karena kita sudah di dunia digital ya, sosial media berkembang. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketakutan akan kritisisme ya. Jadi ketika ada kritik-kritik, ketika ada pikiran-pikiran yang berbeda dengan penguasa, maka timbul ketakutan ya. Salah satu ukurannya mudah saja. Orang ketika ingin melakukan kritik terhadap penguasa misalnya, dia harus memplesetkan misalnya menjadi di negara Wakanda, di negara Konoha. Kenapa? Karena takut ketika menyebutkan secara jelas bahwa yang dikritik adalah pemerintah Indonesia atau penguasa atau kondisi di Indonesia, akhirnya mengubah menjadi istilah lain. Nah itu salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Nah menurut saya ini harus dijawab. Kenapa ketika kita reformasi 98 itu ada satu upaya kita untuk membangun kembali demokrasi yang memang pada saat Orde Baru sangat terkekang. Nah pada saat itu kita mengalami puncak dari demokrasi kita. Tapi sekarang mulai menurun ya karena ada ketakutan-ketakutan yang muncul seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.